Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Namaku Ari. Saat ini aku berumur 28 tahun. Aku adalah duda beranak satu yang berumur 4 tahun. Saat ini aku bekerja serabutan. Aku berpisah dengan istriku karena istriku saat itu ketahuan berselingkuh di belakangku dan aku memutuskan untuk bercerai darinya. Kini aku hanya hidup dengan anak semata wayangku. Aku tidak berharap ini semua terjadi, tetapi sayangnya ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa. Dan mungkin aku belum berjodoh dengan mantan istriku. Untungnya saat ini aku sudah mempunyai rumah sendiri, walaupun rumahku sederhana. Setidaknya sekarang aku tidak merepotkan orang tuaku, karena orang tuaku sendiri hidupnya juga pas-pasan. Aku sendiri juga masih mempunyai adik laki-laki yang sekarang masih sekolah. Dan meskipun aku seorang duda, aku terus berjuang untuk anakku dan masa depannya. Aku tinggal di sebuah kampung kecil yang berada di Jawa Timur. Walaupun di sini desa yang kecil, aku sangat nyaman berada di sini. Singkat cerita, pagi itu sebangun tidur aku lalu bergegas untuk membeli sayuran di tetangga rumahku untuk masak sarapan. Anakku saat itu masih tertidur dengan pulas. Setibanya aku di warung itu, banyak ibu-ibu yang berbelanja sayur. Mereka juga sudah tahu jika statusku adalah duda. Pemilik warung pun bertanya kepadaku, "Selamat pagi Mas Ari, mau cari apa?" ucapnya. "Mau cari sayuran Bu," jawabku. "Makanya buruan nikah lagi Mas Ari, udah 2 tahun menduda, apa tidak kesepian?" ucapnya kembali. Aku hanya tersenyum ketika pemilik warung itu bertanya seperti itu. "Ibu ini bisa aja, masih ingin santai saja Bu. Saya tidak ingin berburu-buru mencari istri lagi, masih trauma," ucapku. Ibu-ibu yang berbelanja sayur juga ikut angkat bicara. Aku sedikit malu waktu itu karena sebagai bahan omongan. Ada salah satu ibu-ibu di sana. Dia umurnya masih muda, namanya Mbak Dewi. Aku juga kenal lama, namun belum begitu dekat dan akrab. Di sini adalah seorang guru TK. Suaminya bekerja sebagai seorang pekerja kontraktor yang pulangnya 1 bulan sekali, bahkan bisa sampai 2 bulan baru bisa pulang.
Wajahnya sangat manis. Dia seorang yang lemah lembut. Mbak Dewi ini bertanya kepadaku, "Mas Ari, kenapa anaknya belum disekolahin sih? Kan sudah berumur 4 tahun. Ditaruh PAUD di TK yang kuajar saja, Mas," tanya Mbak Dewi kepadaku. "Iya, Mbak Dewi, sebenarnya saya ingin sekali menyekolahkan anakku, Mbak. Tapi bagaimana kalau saya nanti tinggal bekerja?" jawabku. "Mas Ari jangan khawatir, nanti Mas Ari bisa titip ke saya, gak apa-apa kok. Nanti malah bisa jadi teman main anakku," ucapnya. "Serius ini Mbak Dewi, kalau begitu mulai besok aku ajak anakku untuk sekolah ya Mbak," jawabku semangat. "Iya Mas Ari, biar anaknya Mas Ari punya banyak teman. Kasihan dia kalau tidak punya teman untuk main. Nanti masuk aja dulu, biar bisa berbaur sama teman-teman yang lainnya," ucapnya kembali. "Iya Mbak Dewi, makasih ya atas perhatian dan pemberitahuannya," jawabku. Aku lalu buru-buru untuk pulang ke rumah, takut anakku sudah bangun. Setelah berbelanja, aku segera pulang dan memasak. Habis itu aku seperti biasa, selalu membersihkan rumah dan mencuci. Memang cobaan sangat berat di hidup ini. Apa-apa harus dilakukan sendiri. Begitulah resiko jadi seorang duda. Singkat cerita, ketika anakku sudah mulai sekolah, aku jadi tenang kerjanya. Yang dulunya aku selalu mengajak anakku untuk ikut ke tempat kerja. Sekarang, dia bisa belajar dengan teman-teman sebayanya di sekolah itu. Padahal aku bekerja menjadi kuli bangunan. Mulai saat itu, aku titipkan kepada Mbak Dewi. Dia mengajar di TK dan PAUD di sekolah itu. Jadi aku dan Mbak Dewi lama-kelamaan menjadi akrab karena dia sudah membantuku dan mengasuh anakku. Jadi sehabis sekolah anakku dibawa pulang oleh Mbak Dewi ke rumahnya. Sore harinya baru aku ambil. Sepenuhnya anakku aku serahkan kepada Mbak Dewi. Mbak Dewi ini memang sangat baik orangnya. Dia suka menolong, tetapi dia juga sering sendirian di rumah untuk mengasuh anaknya. Ketika suatu hari, pas aku menjemput anakku di rumahnya, aku sengaja memberikan Mbak Dewi bingkisan. Bagiku sih ini tidak berlebihan. Karena menurutku, ini hanya sebagai tanda terima kasihku kepadanya. Ketika aku memberikan bingkisan itu, Mbak Dewi sempat menolaknya, tapi aku memaksanya untuk menerima. "Tolong Mbak, terima bingkisan dari saya," ucapku memohon.
Akhirnya, setelah aku bujuk, Mbak Dewi pun menerimanya. Aku pun sangat senang karena Mbak Dewi menerima bingkisan yang aku berikan untuknya. Makasih ya Mas Ari, sebenarnya aku tidak ingin menerimanya, tetapi karena Mas Ari memaksa, jadi aku terima, ucap Mbak Dewi. Iya Mbak Dewi, sama-sama. Aku akan lebih senang jika Mbak Dewi mau menerimanya dengan senang hati. Ya walaupun bingkisan itu tidak mahal, ucapku lagi. Dibuka aja Mbak, biar Mbak Dewi tidak penasaran dengan apa yang ada di dalam bingkisan itu, imbuhku. Kita pun akhirnya mengobrol banyak hal di sore itu, sambil bercerita satu sama lain. Dan tiba-tiba Mbak Dewi bercerita tentang rumah tangganya yang semakin lama semakin hambar. Mungkin karena Mbak Dewi jarang bertemu dengan suaminya. Tetapi aku sendiri juga tidak tahu pastinya. Aku pun mendengarkan Mbak Dewi bercerita sambil memandangi wajahnya yang manis itu. Perasaanku mulai terganggu saat itu. Mbak Dewi juga bercerita kalau aku sering menatapnya. Mas Ari kok ngeliatin aku terus? Ada apa mas? Ucapnya. Mbak Dewi sangat manis deh. Aku jadi terpesona melihat wajah Mbak Dewi. Ucapku merayu. Memangnya ada yang aneh dalam penampilanku ya mas? Tanya Mbak Dewi kembali. Tidak ada kok mbak, aku hanya terpesona melihat wajah Mbak Dewi yang cantik. Tapi sayang, cantik-cantik kok sering ditinggal suami, ucapku lagi menggodanya. Halah Mas Ari ini bercanda, itu efek kalau Mas Ari kelamaan sendiri. Lihat orang cantik langsung deh gombalnya keluar, ucapnya kembali kepadaku. Perbincangan kami pun makin hangat dan kelihatan kalau Mbak Dewi sangat enak diajak untuk ngobrol. Lama-kelamaan, kedekatanku dengan Mbak Dewi muncul. Hal yang tidak seharusnya terjadi, malah terjadi begitu saja. Dari situlah kedekatanku dengan Mbak Dewi dimulai. Semakin hari kita semakin dekat. Lama-kelamaan perasaan itu muncul dengan sendirinya. Mungkin karena keseringan kita mengobrol dan bertemu, Mbak Dewi pun juga sering menunjukkan ada perasaan yang sama terhadapku. Hingga suatu hari, sesuatu pun terjadi, di mana sore itu aku sedang menjemput anakku, dan kulihat Mbak Dewi sangat begitu sedih. Seperti ada yang dia pikirkan saat itu. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya kepadanya.
"Kenapa Mbak? Mukanya kok sedih? Lagi ada masalah ya?" tanya aku. "Iya Mas Ari, saya lagi sedikit ada masalah. Suamiku tidak bisa pulang karena pekerjaannya diperpanjang lagi," ucapnya. "Oh alah, karena itu. Ya udah, saya yang mau hibur Mbak Dewi saja," ucapku sambil bercanda. "Mas Ari ini malah bercanda aja," ucapnya. Saat itu aku masih belum berani untuk mengungkapkan rasaku kepada Mbak Dewi, karena aku menghargai dia sebagai guru anakku. Tanpa dia sadari, dia juga sering bilang kepadaku, "Kenapa tidak mencari pasangan lagi?" Lalu sore itu ketika Mbak Dewi mengatakan hal itu lagi, secara spontan aku mengungkapkan perasaanku kepadanya. Dia pun kaget ketika aku bilang seperti itu, dan tanpa basa-basi, Mbak Dewi juga mengungkapkan perasaan yang sama kepada aku. Aku lihat saat itu anakku bermain dengan anaknya Mbak Dewi. Aku pun lalu bertanya kepadanya lagi, "Jadi gimana Mbak? Kita sudah sama-sama tahu perasaan masing-masing. Apa ya mau gini-gini aja?" ucapku sambil mengedipkan mata untuk memberi kode. Mbak Dewi pun tahu apa yang aku maksud. Dengan spontan dia beranjak dari tempat duduknya. Dia pun lalu menuju ke dapur dan memberikan kode untukku. Selang beberapa saat, aku lalu mengikutinya ke arah dapur. Dan saat itu benar-benar terjadi. Aku menjalin kisah dengan Mbak Dewi tanpa rasa canggung sedikit pun. Aku mulai berpetualang dengan Mbak Dewi di dapur rumahnya. Setelah setengah jam berlalu, aku pun menumpahkan santan kental kepadanya. Setelah itu aku berpamitan untuk pulang ke rumah, karena aku juga tidak enak lama-lama di rumah orang yang sudah bersuami. Sebelum pulang, Mbak Dewi mengucapkan banyak terima kasih kepada aku. Dia terlihat lebih bahagia dari sebelumnya, dan semenjak kejadian itu, kami pun sering mencari kesempatan untuk berbagi kasih di saat aku menjemput anakku di rumahnya, khususnya. Karena memang itu waktu yang pas untuk kami menjalin